Halo guys, welcome back lagi di channel Thomas Tunggul. Nah, buat kalian yang belum kenal aku ini seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan asuransi. Dan kalau kalian lihat video-videoku sebelumnya, aku ini membahas mengenai daily vlog. Lalu ada review juga, di mana review-review itu ada review film, lalu review makanan, dan juga review pacar kamu. Bukan. Untuk di video kali ini, aku akan memberikan sebuah tips dari buku yang aku baca ya. Itu mengenai bagaimana kita nanti tuh mengenali karakter seseorang itu dengan lebih mudah ya. Sebenarnya di buku ini tuh aku sudah sempat sedikit bahas ketika aku melakukan perjalanan ke Jakarta menggunakan kereta luxury. Nah, kalian bisa lihat video di sini nih. Buku yang aku bahas ini judulnya adalah Five Love Language for Singles. Kalau kalian melihat dari judulnya aja nih, for singles nih, pasti kalian berpikir, itu pasti hanya untuk yang single aja ya. Nggak juga. Ya ternyata setelah kalian baca buku ini bisa untuk pasangan yang masih berpacaran ataupun yang sudah menikah. Nah, karena memang sang author ini atau si penulis ini, Gary Chapman, dia tuh dijuluki sebagai pakar 5 bahasa kasih. Si Gary Chapman ini merupakan lulusan dari Moody Bible Institute dan meraih gelar Bachelor of Art dan juga Master of Art. Dia juga itu menerima gelar di bidang guru pendidikan agama dan juga Doctor of Philosophy. Nah, kita balik ke buku. Pasti banyak dari kalian yang merasa memahami karakter seseorang itu sulit ya. Aku juga ngerasain kayak gitu. Nah, tapi setelah baca buku ini tuh, aku tuh kayak jadi mengubah pandanganku itu bahwa sebenarnya memahami karakter seseorang itu gak terlalu sulit. Ya walaupun memang kita perlu intens melakukan itu ya. Nah, sesuai dengan julukannya sebagai pakar 5 bahasa kasih, yang dibahas oleh si Gary Chapman ini tuh apa sih? Yang pertama itu adalah perkataan yang meneguhkan. Yang kedua itu ada pemberian hadiah. Yang ketiga itu adalah tindakan untuk melayani. Yang keempat itu adalah waktu yang berkualitas. Dan yang kelima itu adalah sentuhan fisik. Yuk, kita coba sedikit bahas satu persatu ya. Dari yang pertama, perkataan yang meneguhkan. Setuju gak sih? Menurut kalian kita ini itu sebenarnya butuh untuk dikasihi gitu ya, ataupun bukan dikasihani ya. Dikasih itu lebih ke seperti kayak orang tua itu mengasihi kita, menyayangi kita, ataupun mempedulikan kita. Pasti kan kita semua kan membutuhkan hal itu ya, sebagai manusia wajar lah ya. Misalkan kita bertemu dengan seseorang nih yang punya masa lalunya itu kurang baik. Dalam arti dia tuh tinggal di lingkungan yang cukup horrible atau lingkungan yang broken menurut dia. Kita sebagai seseorang yang mungkin ingin mengenal dia, kita bisa melakukan sebuah pendekatan yang simpatik. Dalam arti kita mendengarkan cerita dia, kita memberikan rasa kepedulian kita, bahwa kita tuh juga turut merasakan apa yang dirasakan. Caranya supaya kita bisa membantu menguatkan dia itu dengan kita memberikan suatu kata-kata yang membuat dia tuh lebih merasa, bahwa masih ada orang yang mendukung aku gitu loh. Bukan berarti kita kayak menghakimi atau menjudge atau membandingkan diri kita dengan diri dia. Dalam artian, kok lu gitu aja, ini sih lemah banget, lu tuh harus kuat. Gue nih juga tinggal di lingkungan yang aneh kayak gitu, tapi gue tetap bisa kuat. Nggak boleh kayak gitu. Justru harusnya kita lebih memberikan perkataan yang membuat itu, mendorong dia menjadi lebih semangat. Kayak misalkan, kamu bisa kok, kamu sudah bertahan sejauh ini. Itu masa lalu kamu sekarang punya banyak orang yang mendukung kamu bisa cerita apa aja sama aku, supaya beban kamu tuh hilang gitu, supaya kamu tuh merasa lebih happy dan juga merasa lebih lega gitu setelah cerita. Jadi tuh kita tuh hadir sebagai orang yang bisa menguatkan diri dia. Lalu yang kedua, pemberian hadiah. Siapa sih yang gak disuka dikasih hadiah? Ya kan? Pasti itu kita semua tuh seneng lah yang dikasih namanya hadiah. Cuman untuk orang-orang yang punya bahasa kasihnya itu adalah pemberian hadiah, menurut mereka itu adalah perasaan dicintai oleh orang yang memberikan hadiah. Asalkan ya memang
orang yang memberikan hadiah itu memberikan dengan hati yang tulus gitu ya, nggak punya maksud apa-apa untuk ya kayak nyuap atau nyogok atau apa, enggak. Ya, memang karena dia tulus, karena dia memang menyayangi orang itu ya kan. Oke, yang ketiga, tindakan melayani. Siapa sih yang hidupnya itu nggak butuh orang lain? Kebanyakan orang kan hanya hidup untuk kepentingannya sendiri ya. Kayak misalkan ada orang tuh berpola pikir, ngapain aku harus melayanimu kalau kamu bisa mengurus dirimu sendiri. Kalau kita punya pola pikir yang kayak gitu ya kemungkinan ya semua orang akan hidup sendiri-sendiri. Nggak akan ada orang yang berpasangan ataupun berteman dengan siapapun gitu loh, karena hanya mementingkan diri sendiri. Nah, kita ambil contoh aja nih, misalkan aku ini kan anak rantau ya sekarang di Surabaya ya. Jadi tuh misalkan aku punya teman kos yang aku lihat dia itu mejanya itu berantakan banget setiap aku misalkan ke kamar dia ya, dan dia tuh kayak nggak pernah membersihkan mejanya gitu kan. Ya mungkin untuk orang lain yang nggak terlalu peduli itu biasa aja kan. Tapi aku ya mencoba karena ingin mendekatkan diri sama dia, ingin berhubungan baik, berteman dengan dia. Ya mungkin aku kan menawarkan bantuan terlebih dahulu kan, kalau aku bersihkan mejamu gimana ya. Kalau misalkan dia nolak ya udah nggak apa-apa, itu artinya dia belum mau bahasa kasih itu gitu loh. Walaupun kita sendiri tuh kayak kurang nyaman melakukan hal itu, tapi itu patut diupayakan loh. Itu kayak cara kita menunjukkan bahwa kita tuh ingin mengasihi mereka ya kan. Lalu yang keempat, waktu yang berkualitas. Ini cukup seru dibahas nih. Kalian ya kalau nongkrong nih sama teman-teman nih, sering gak sih lebih banyak main HP-nya dibanding kayak ngobrol-ngobrol yang receh-receh lah, ngobrol-ngobrol yang ya ala-ala gitulah. Kan pasti lebih banyak kita main HP dan sibuk sendiri kan, padahal kita berada di satu tempat yang sama, satu meja yang sama. Pasti kalian pernah lah ngerasain kayak gitu kan. Kalau waktu yang berkualitas itu bener-bener tuh kita tuh hadir gitu loh, hadir pada momen itu juga, dan kita berusaha untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Misalkan aku sama pasanganku, misalkan kita lagi berdua ngobrol di suatu tempat ya kan, ya aku ingin meluangkan waktuku bersama dia. Ya sebisa mungkin aku kan berusaha menjadi pendengar yang baik. Aku taruh handphone, terus mendengarkan cerita-cerita dia, keluh kesah dia, tanpa harus memberikan sebuah jawaban yang kayak menghakimi ataupun menyudutkan dia. Tapi kita dengarkan aja. Apalagi kalau ternyata memang bahasa cintanya pasangan kita dulu waktu yang berkualitas, dijamin makin dekat, makin sayang pasti. Nah, itu penting banget buat kita pahami ya. Terus yang terakhir, sentuhan fisik. Nah, ini dia nih. Jadi ketika kalian kecil itu kan pasti kan orang tua kita ya memeluk kita ya kan, terus nyium kita, terus ya kita dikasihkan sentuhan-sentuhan hangat di tangan. Itu yang akan membekas sampai kita besar, dan pasti ada perasaan yang menenangkan lah ketika seseorang ataupun kita mungkin melakukan kepada orang terdekat kita. Ataupun misalkan ketika kalian anggap aja mengunjungi sebuah panti jompo ya, kalian bertemu dengan kakek dan nenek di sana ya kan, ya kalian hanya mungkin menepuk pundaknya atau mungkin mendengarkan dia sambil memegang tangannya. Itu tuh kayak sebuah perasaan yang membuat mereka tuh lebih merasa dicintai gitu loh. Satu hal kecil kalian hanya mendengarkan sambil memegang tangannya itu membuat ya perasaan itu tuh susah banget diungkapin. Karena sentuhan fisik ini menurut Gary Chapman ini adalah satu pesan yang tersirat ataupun nggak bisa diungkapkan kata-kata, tapi itu jelas efeknya gitu loh. Kalau kalian punya pasangan yang bahasa cintanya sentuhan fisik, itu menurutku wah luar biasa banget ya. Karena misalkan kalian ingin menunjukkan ekspresi kasih kalian ke pasangan kalian itu dengan cukup megang tangannya atau mungkin mengelus rambutnya, itu kayak buat mereka itu kayak kalian tuh benar-benar merasa disayang gitu. Jadi ya sentuhan fisik itu juga salah satu bahasa kasih yang cukup luar biasa. Jadi itu dia guys, 5 bahasa kasih menurut si Gary Chapman ini. Sebenarnya cara taunya gimana sih bahasa kasihnya mereka itu? Jadi 5 bahasa kasih ini saling berhubungan. Kenapa ada tulisan bahasa kasih? Dari tadi aku bilang bahasa kasih karena intinya itu adalah kasih ini. Gimana caranya kita berusaha tuh mengasihi orang lain, iya kan? Karena kalau nggak ada kasih tuh kayak kurang enak aja gitu, kurang damai gitu kan. Jadi intinya adalah kasih itu guys. Caranya taunya gimana? Kalian pernah denger kan pepatah yang bilang kalau kita ingin diperlakukan baik, kita juga harus memperlakukan baik orang lain terlebih dahulu. Pendapat itu benar, tapi alangkah baiknya menurut pendapat gimana kalian memperlakukan diri kalian dulu secara bertanggung jawab. Kalau kalian memperlakukan diri kalian
belum bisa bertanggung jawab gimana? Kalian memperlakukan orang lain ya kan? Jadi lebih ke cerminan diri kita nih, kita maunya di seperti apa sih gitu kan? Kita bertanggung jawab dulu lah sama diri kita. Sama halnya ketika kita ingin berusaha mengisi nih sebuah tangki cintanya orang lain, ya lo harus ngisi dulu lah tangki cinta diri lo sendiri gitu kan. Nah ketika lu udah bisa menyayangi diri lu sendiri nih sampai luber, ya barulah perasaan itu bisa dibagikan ke orang lain. Jadi orang lain yang menerima itu juga menerima dengan hati yang enak gitu loh. Kalau kalian aja belum merasa mencintai diri kalian aja, terus kalian ngasih orang lain, yang ada nanti kalian akan kelelahan gitu. Kalian akan merasa capek, frustasi jadinya, dan kalian akan berharap balik sama apa yang udah kalian kasih ke orang itu, dan jatuhnya malah hubungannya malah gak baik, ya kan? Oke, jadi itu aja guys, sekilas dari aku mengenai tips yang bisa kalian lakukan nih. Semoga sih dapat bermanfaat ya. Kalau misalkan kalian tertarik banget baca bukunya, kalian bisa beli di Gramedia. Kalau misalkan kalian juga punya pendapat lain tentang buku ini buat kalian udah baca, kalian bisa komen di bawah. Nah, kalau misalkan kalian juga mau sharing mengenai buku ini ataupun mengenai buku-buku lain, karena kebetulan aku juga seorang yang mungkin menghabiskan waktu luang dengan membaca buku ya. Kalian bisa lihat nih koleksi buku di belakang, mungkin belum banyak, tapi aku berusaha untuk menyelesaikan satu persatu dan mencoba mengupgrade diriku dengan buku-buku yang lain. So, kalian bisa follow Instagramku juga. Nanti kita bisa share bareng ya di situ ya. Kalian mau tahu tentang apa? Mungkin aku juga belum banyak tahu. Nanti kalian bisa share pendapat-pendapat kalian. Oke? Kalau kalian suka video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Tapi buat kalian yang nggak suka video ini, nggak apa-apa. Boleh langsung di skip. Oke? Kalau gitu, mungkin kalian juga punya rekomen buku-buku yang mau aku bahas di video-video selanjutnya. See you guys and see you on my next video. Bye.